Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasa. Saya mahasiswa UT dari Pokja Rumbia dengan NIM 877622147. Pada kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD pada modul 8 listrik dan magnet, yaitu pada KP 2 kemagnetan dengan judul percobaan bentuk medan magnet dan cara membuat magnet. Tujuan dari percobaan bentuk medan magnet ini adalah untuk menunjukkan bentuk medan magnet sebuah magnet batang dengan serbuk-serbuk besi. Alat dan bahan yang saya pergunakan adalah magnet batang, serbuk besi, dan kertas putih. Langkah-langkah percobaannya adalah kita letakkan magnet batang di atas meja. Kemudian kita pegang satu lembar kertas putih di atas magnet. Taburkanlah serbuk-serbuk besi secara merata di atas kertas tersebut dan kemudian ketuk-ketuklah kertas tersebut secara perlahan beberapa kali. Serbuk besi akan mengatur diri membentuk pola garis-garis melengkung. Pada pola serbuk besi akan terlihat paling rapat di bagian ujung-ujung magnet kutub utara dan kutub selatan. Pada percobaan kedua sama dengan percobaan pertama, hanya saja kita balik posisi magnet yaitu utara selatan. Kemudian kita pegang kertas putih lalu letakkan di atas magnet tersebut dan taburkanlah serbuk-serbuk besi di atas kertas tersebut. Kemudian kita ketuk-ketuk beberapa kali dan kita lihat hasilnya. Pola garis-garis gaya magnet melengkung simetris keluar dari ujung kutub utara, bergerak memutar lalu masuk kembali ke ujung kutub selatan. Pada percobaan ketiga masih sama dengan percobaan yang pertama dan kedua, hanya saja kutub utara kita posisikan di atas dan kutub selatan kita posisikan di bawah. Kemudian kita tutup dengan kertas putih. Lalu taburkanlah serbuk-serbuk besi di atas kertas tersebut. Ratakanlah dan kemudian ketuk-ketuklah beberapa kali. Ternyata pada percobaan yang ketiga masih sama dengan percobaan yang 1 dan 2, yaitu pola serbuk besi akan terlihat paling rapat di bagian ujung-ujung magnet dan membentuk pola garis-garis melengkung. Pada percobaan keempat kita gunakan 2 buah magnet batang dengan posisi kutub utara kita hadapkan dengan kutub selatan. Selanjutnya kita pegang kertas putih di atas magnet tersebut dan taburkanlah serbuk-serbuk besi secara merata di atas kertas tersebut. Ratakanlah serbuk besi tersebut, kemudian ketuklah secara perlahan beberapa kali. Karena kutubnya berbeda jenis, gaya magnet akan saling tarik-menarik. Garis gaya magnet akan keluar langsung dari kutub utara dan mengalir masuk menuju kutub selatan, membentuk jembatan garis gaya yang kuat di antara kedua magnet. Pada percobaan selanjutnya, kita hadapkan kutub selatan dengan kutub selatan. Sama seperti percobaan sebelumnya, kita pegang kertas di atas magnet batang. Kemudian kita taburi dengan serbuk-serbuk besi secara merata. Lalu kita ketuk-ketuk secara perlahan beberapa kali. Karena kutubnya sejenis, gaya magnet akan saling tolak-menolak. Garis-garis gaya dari kedua kutub-kutub akan membelok dan saling menjauh, sehingga terbentuk area kosong di antara kedua magnet yang tidak dilewati garis gaya. Pada percobaan terakhir yaitu kita hadapkan kutub utara dengan kutub utara. Sama seperti percobaan sebelumnya, kita pegang kertas di atas magnet tersebut. Kemudian kita taburi kertas tersebut dengan serbuk-serbuk besi secara merata. Kita ratakan serbuk besi tersebut. Kemudian kita ketuk beberapa kali secara perlahan.
Karena kutubnya ini juga sejenis, maka hasilnya juga gaya magnet akan saling tolak-menolak sama seperti percobaan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, medan magnet tidak terlihat oleh mata, akan tetapi keberadaannya bisa ditunjukkan oleh pola serbuk besi. Garis-garis gaya magnet memiliki aturan konsisten, yaitu keluar dari utara masuk ke selatan, serta menyebabkan efek tolak-menolak pada kutub sejenis dan tarik-menarik pada kutub tidak sejenis. Percobaan selanjutnya adalah percobaan cara membuat magnet. Tujuan dari percobaan ini adalah dapat membuat magnet dengan cara gesekan, elektromagnetik, dan magnet induksi. Alat dan bahan yang saya pergunakan adalah ada klip kertas, magnet batang, kabel kecil, baterai, paku besi, dan isolasi secukupnya. Langkah-langkah percobaan dalam membuat magnet melalui gesekan. Pertama-tama kita ambil paku yang pada kondisi awal paku belum kita gosokkan pada magnet batang. Ternyata paku besi tidak memiliki sifat magnet sehingga tidak akan menarik klip kertas. Langkah selanjutnya, paku kita gosokkan pada magnet dalam satu arah secara berulang selama kurang lebih 10 detik. Lalu kita dekatkan paku pada klip kertas. Hasil menunjukkan paku dapat menarik klip kertas karena paku akan berubah menjadi magnet walau sementara. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama seperti pada percobaan sebelumnya. Akan tetapi waktu kita tambah lebih lama selama 40 detik dalam menggosokkan paku pada magnet batang. Setelah kita tempelkan pada klip kertas, hasil menunjukkan semakin lama paku digosok, maka sifat magnet pada paku akan semakin kuat, sehingga klip kertas yang mampu ditarik akan lebih banyak atau menempel lebih kuat. Langkah-langkah dalam membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Pertama-tama kita rangkai alat dan bahan dengan cara melilitkan kawat pada paku membentuk kumparan. Selanjutnya kita aliri kawat tersebut dari baterai, maka aliran listrik tersebut akan menghasilkan medan magnet di sekitar kawat. Langkah selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama seperti pada percobaan sebelumnya. Akan tetapi pada percobaan ini kita melakukan dengan cara mengurangi jumlah lilitan kumparan pada paku. Maka hasil menunjukkan sifat kemagnetan pada paku akan semakin lemah atau kecil. Akibatnya paku tidak lagi memiliki daya tarik yang kuat. Pada percobaan selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama seperti pada percobaan sebelumnya. Akan tetapi kita akan menambahkan lilitan kumparan pada paku, sehingga hasilnya kemagnetan pada paku semakin kuat dan mampu menarik klip kertas dalam jumlah banyak. Jadi hasil kesimpulan dari percobaan ini adalah kekuatan magnet buatan sangat bergantung pada perlakuan yang diberikan. Pada metode gesekan, kekuatan ditentukan oleh lama waktu menggosok, sedangkan pada metode elektromagnetik, kekuatan ditentukan oleh banyaknya jumlah lilitan kumparan kawat pada paku.